mana lagi orang ini. Aduh, tak orang ini memang udah sakit kayak gini pun. Aduh. Kebelet sampean. Astagfirullah. Kok bilang lagi kebelet? Kenapa lek gu? Macam mumi nggak jadi ku tengok. Di tangan yang diperban udah Di keluar. sini ya tanggung ya. Kurang mantranya ini. Kebelet sampean. Aduh, bukan kebelet men. Kalau kebelet mana? Ini, aduh kau tengok lah nih ha. Ini tangan kanan pula lagi tuh. Kenapa? Aduh like. Ini susah ini. Kemarin Disunat tangan sampean. Bukan. Ini kenapa diperban-perban gitu? Selek. aku boleh menjelaskan nggak iya, ini? iya, silakan. Jangan paradigma kalian aja mengeluarkan. Inilah kemarin itu. Jadi kan ada pula mesin apa tuh mau potong rumput tuh rusak. Pas ku betulin hidup dia wah katanya muter. Astagfirullah. Gak apa-apa potong mesinnya itu kan? Wah, tangannya lah tengok. Sekarang Di tangannya kan nggak Kok apa-apa. putus nih. semua? Enggak. Kenapa lek luka? wah, Koyak. koyak mungkin Astagfirullah, waduh itu 10 ngilu. jahitan loh. Ih, ngilu lah 10 jahitan. Dia sudah habis ini Oh biasa. jahitan dah. Bentar lagi jadi celana kayak itu. Ulu hetingnya. Kok jadi celana? Jahit-jahit. Ku patok. Sakit kata matok. Oh iya, Ngapain? aduh. Ngapain nggak istirahat aja di rumah? Nggak bisa, aku kalau di rumah kan lah. Temenung aku gini, nggak ada kegiatan. Makin kurasai sakit Oh ini. iya, mungkin Mending aku sini kan cakap nongkrong. kita kan. Bercakap-cakap kita. Mesin babat itu kan tumpul tuh. Ah, betul. Kena parang babat nih, bukan mesinnya. Mesinnya mana bisa ngelukai? Oh, iya. Parangnya. Muter Kira sih, mesinnya itu tiba-tiba. yang atasnya itu kena. Wah, macet ini kok macet. Makanya Wah, sampean. bener. Aduh. Kalau nggak punya ilmu kanuragan itu jangan sosok megang benda tajam. Iya. Ada yang lebih tumpul tapi berbahaya. Lidah tetangga. Lunak nih. Tapi kok ya hati awak, Wan? Iya. 2 hari ya di rumah, gak keluar-keluar. Introvert. Enggak. Kalau sampean mau serius, ini jangankan cuma apa tadi parang babat itu, lewang. Weh. Ada yang kayak gitu, men? Gak mempan. Ya iyalah, ini kelewang. Digini-gini kan ya. Ha? Ya Apa Misalnya gini nih kelewang gini, seket-seketnya gini, nggak mempan kayaknya. Dia kan apa main apa? Oh, aku kira itu kelewang, terus dia gini-gini ya, gak luka lah orang kok gini-gini kan. gak percaya sampean. Jadi Serius ini. emang apa rupanya jadi Orang buat? bacok-bacok pun gak mempan, gak perlu pakai baju besi sampean perang. Tinggal, cok itu. Nah, sekarang gini aku tanya sama Pilih. Ngono sampean. Aku tanya lah sama kamu. Zaman Rasulullah dulu kalau orang perang pakai baju perang nggak? Iya sebagian. Ini kan apa? Ini Berarti lebih paten yang lagi di. Orang Arab mungkin gak berguru sampai sini. Oh iya. udah berinovasi dia. Makanya dulu kita menang lawan penjajah ya. Iya. Dulu peluru emas baru tembus. Kalau cuma parang-parang bekas pir daun mobil aja ya. Nggak mempan ya. Mobil itu ya. Iya. Yang di toko-toko. jadi Minimal harus parang. pedang emas itu untuk ngoyak apa perut sampean sampai modul-modul itu. Rupanya ini Itu dibuat. dia kan orang pesantren aku pelajari. Iya, padepokan gitu juga itu ya. Iya kalau tergantung sampean mau pakai Nyi Blorong pun bisa. Ini blorong. Lagi Nyi Blorong. Ya kalau yang model ilmu-ilmu yang kayak gitu bisa. Tapi ini kan sampean kan mau nyari yang Islami kan. Yang Islami ada rupanya. Ya ada. Paling nanti sampean dikasih syarat, entah dikasih cincin, entah dikasih kalung gitu aja itu. Cincin. Syaratnya itu supaya cincinnya, kalungnya itu jangan lepas. Kalau lepas langsung keluar. Oh ya bonjrot tuh keluar lah usus sampean itu. Tapi nggak bagus kalau yang pakai kayak gitu sekarang. Oh, kenapa nggak bagus? Nggak bisa divaksin. Bengkok patah tuh. Kena COVID pun bahaya tuh. Pas mau Pas pakai mau diimpus, saya impus ya apaan tuh? Pus. Nggak umpan. Udah lah Pak, bapak mati aja lah katanya. Ya pas kalau diimpus ya dibuka lah jimatnya. Oh, jimat ceritanya ini. Ya iyalah kan pegangan dia. Kira tadi mantra-mantra. Jadi bilang kalung cincin. Jadi Cincin dia itu kok. diselipkan dari cincin itu. Iya nanti Aku kok tobat lah pakai jimat. Kenapa gitu? Ada aku kalau pakai jimat jadi repot kurasa. Dulu kan dikasih sama itu ilmu kebal itu kan. Jimat ditaruh di tali pinggang. Katanya nanti
setajam apapun parang nggak lagi mempan katanya. Rupanya? Gondrong aku. Nggak bisa lagi dipangkas. Ya cari jimat yang bongkar pasang. Artinya apa? Ketika sampean Ada pula bongkar pasang, Bah. Yuh, tergantung guru sampean. Kalau guru sampean yang ilmunya masih cetek, ya iyalah. Wah. Makanya guru sama yang ilmunya tinggi. Tapi kayak gitu apa nggak bahaya itu? Apanya bahaya? Ya ibaratnya kan jadi karena kita Kan tuh ikhtiar kita dalam melindungi diri. ikhtiar itu jadinya. Ya tuh. iyalah, makanya Iyalah. sampean belajar Enggak, lagi. aku pikir-pikir kan. Jadi terakhirnya kalau misalnya pun kita mau keluar rumah, nggak pakai itu, wah kayak apa kita? Kayak nggak ada Tuhan jadinya dibuatnya. Ya nggak kayak Makanya gitu. nggak Justru kan juga. itu kan ilmu datangnya kan segala sesuatu itu kan dengan izin Allah. Tuh dengar. Ah. Karena dia Bayangkan Islami. dulu coba yang nggak ada ilmu kebal kita. Terus kena tetanus. Kenapa aku tetanus? Kalau misalnya meninggal. Islami, Meninggal. Kan itu termasuk apa? Preventif. dulu sahabat-sahabat dulu kalau misalnya perang, Lah sampean ada oh, sini gitu. ya kan sama-sama punya ilmu lo kan lain. Beda-beda lah Ya kalau guguknya. sampai sama pendekar ya beda dia. Tengok ilmu siapa yang paling sakti. Oh iya juga. Ya kalau sampean sama orang-orang biasa gini, kayak Pak Agus orang sana itu yang tukang ngarit di kebun, ya nggak apa-apa. Oh. Pacok-pacok ini. Oh, Tapi iya. kalau sama orang yang ilmunya tinggi, jangan coba sesumbar sampean. Yuk, ikut sampean yuk. Kita ke apa? Gunung Nggak usah. Itu orang-orang dulunya itu. No. Primitif. Masa kita ke gunung tapi gue bilang Islami. Gini apa depokannya di sana? Ada kan istilah pendekar turun gunung. Udah nggak zaman yang kayak gitu. Nah, Nanti kau ada di sampingnya itu susah mati. Iya. tahu dari mana? Kan ada syarat-syaratnya kalau mau mati. Dia nggak buka. mati-mati. Dia dibuka nanti Kalau apanya. didoakan pun. Iya. Enggak kalau misalnya yang kayak Kata pakai memang jimat itu. nggak mati-mati. Orang dulu nggak mati-mati. Jimat, Oh. aku udah dapat beritanya itu kan. Itu jimat itu si ini yang dipakai itu cincin. Itu cuma medianya aja. Padahal setannya mesti tetap sama kita katanya. Tahu dari mana sampean? So ilmu sampean tinggi. Itu katanya orang tua. Makanya aku nggak lagi mau pakai jimat. Orang tua yang sampean cerita itu mungkin ilmunya masih cetek, nggak tahu dia. Iya. Kau dibilang nggak percaya kau. Ya udah kan kena pisau silet aja buncur-buncur darahnya. Iya kau nggak rupanya. Coba dulu. Ya aku belum. Assalamualaikum. Salam. Ustaz. Ustaz. Udah kangen aku Ustaz. Jangan rahasia. Jangan. Pegang ini jerit nanti ini. Kenapa itu Bang Willy? Biasa lah Ustaz, terlalu cepat RPM-nya. Ngetes apa kemampuan. Dicangkok. Dicoba Nah, gitu. dicoba. Tajam nggak rupanya betul. Oh ya. Dicangkok biar tumbuh lagi kan. Oh iya hebat ya. Cabang. Bahkan dibelah dulu. Ini aku nggak nampak Ustaz itu. Sedikit, kurang geser sini. Ini selama ini makan apa dia memang? Ini barangkali sampai cedoran. Sempit namanya. Nah, Hati-hati bang. Ini luka kenapa? iya. Babat. Iya. Barang babat itu. Dibelah gini, baru dimasukkan tahap tutup, tumbuh udah. Tangan baru. Cantik juga bibit kangkung itu. Oh gitu. Nah, itulah saya tak bilang kan. Jadi cerita apa? Pakai apa aja parang babat yang apa aja udah muncul. Udahlah. Tak ajak ke Panjang. gunung. Apa itu? Ada situ ada guru sakti. Jangankan parang babat, lewang sing panjangnya 3 meter pun bacok ke sini pun enggak masalah. Maksudnya ilmu kebal gitu. Nah, gitu. Cuman Paling dia salahnya ada ini Ustaz. Dia udah ilmu kebalnya itu pakai media. Namanya jimat. jimat. Kayak orang zaman dulu lah. Jimat. Pokoknya ditembak sama Itu jaga diri, Jaga Ustaz. diri. Ya, Orang ini masih kayak gitu. Orang ini kan orang-orang perantau kayak gitu. Ya, aneh ya. Daripada sampai pakai jam gini kan, gak ada isinya, gak ada apanya manfaatnya. Habis pakai yang Apa ada gelang-gelang itu? iya nengok waktu lah ini ha. Percuma Gusti Allah tuh menciptakan matahari kalau sampai nggak bisa nengok waktu di matahari. Loh, kalau nggak ada matahari apa lagi gitu? Itu enggak ada, itu detiknya, menitnya enggak ada di matahari itu. Wong zaman dulu nggak ada pakai jam tangan tahu jam berapa, kok tahu sholat subuh jam berapa. Susah ya sampean ya. Jadi ada yang harus kita luruskan ini kayak Pak Selamet.
Memang Tadi Luruskan. masalah Ini luruskan. pemahaman makhluk ini Nah, bengkok apa? aja Kok selalu ini bengkok Arif. pula? Tadi kan luruskan aja. Pak Slamet ngajak Bang Willy ya ke gunung Ya, untuk berguru. berguru supaya Ya supaya dikasih Sakti, kebal. apa namanya pegangan. sangu lah, sangu. Pegangan. pakai jimat lah gitu istilahnya. Ya itu istilah orang apanya. Hmm. Tapi ya kalau kita bilang ya Apa itu? ingon mungkin ya. Sangu. Imun. Ingon-ingon. Ingon-ingon. Dan- Nggak sampai sana Ustadz itu. Itu cuman peradaban kuno yang masih dianut sama kawan kita ini. Nah jadi gini, ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama yang untuk kita lurusi, kalau yang namanya jimat itu dilarang dalam agama kita. Tuh, Dia jimat yang bagaimana Pak Ustadz? Iya. Karena kan dia ada jimat yang dikasih sama Pak Kiai kemarin. Hmm. Nah itu kan boleh Ustadz. jimat Ya, itu Dia apa pakai itu? selawat gitunya. Oh, itu Ditulis tulisan di Arab itu ya? belakang. Iya, ada tulisan Arab. Kayak raja gitulah ya. Tulisan Arab gitu. Iya. Iya. Tapi diyakini itu bisa Melindungi diri kita, Ya, Ustadz. jaga-jaga lah. Melindungi. atau sesuatu yang dipakai gitu ya. Iya. Jadi perlu kita pahami bersama yang namanya jimat. Jimat itu ya terlepas lah baik dia dibilang jimat yang syar'i. Mungkin itu dibilang syar'i gitu ya karena Jimat dia hasanah, mengguna- Ustaz. Ah, Nah, karena lebih dia tepatnya menggunakan tuh. Iya. misalnya kalimat-kalimat gitu kan atau bahkan mungkin ayat Quran gitu kadang kan atau doa-doa tertentu. Nah, kita perlu ketahui ada sebuah hadis Nabi mengatakan man allaqa tamimatan faqad asraka. Barang siapa yang dia memakai, mengenakan, meyakini suatu jimat atau suatu benda yang dia bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, faqad asraka. Maka dia telah jatuh kepada perbuatan syirik. Astagfirullah. Jadi tengok tadi jimatnya mungkin Ustaz dimaksud hadis itu. Kok- Ya Ya, kalau mungkin itu jimat sayi'ah itu. Ustaz. yang dari dukun-dukun. Ya. Ya kalau dari kiai-kiai ya kan. Batu-batu Iya. kuburan. Jadi Ustaz, Ih, ini bacaannya aja Masya Allah. kalau bacaannya gitu kayak soal Fatihah gitu kan atau surat ayat kursi kan nggak apa-apa. Kalau bacanya siga yang mengorontang, siga yang mengoronting gitu. Itu baru. Coro kodoto sawolo kodono. Siapa lembat ya? Astagfirullah. Curiga. Jadi dia tidak Udah ada di Rukiah pun masih pengecualian. juga kawannya gue tengok. Tidak ada pengecualian ketika dia itu benda. Kita katakan ini benda. Iya. Ketika benda itu kita yakini mendatangkan suatu mudarat atau juga bisa menolak bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat dan itu tidak ada teruji secara baik itu ilmiah maupun syar'i. Nanti syar'i ini dia ada Al-Qur'an atau sunnahnya. Kalau kedua hal ini misalnya tidak ada, lepas dia dari sensor kedua ini, maka dia jatuh kepada jimat yang dilarang. Walaupun kita menggunakan di sana ayat Al-Quran misalnya atau juga raja-raja tertentu atau bahasa-bahasa Arab, ini tidak dibolehkan. Jatuh kepada syirik karena dia merupakan jimat yang sesuai dengan hadis tadi, man alaqa tamimatan faqad asyraka. Jadi itu tetap jimat. Iya, tetap masuk jimat. Kecuali macam misalnya Ya, nggak usah pakai kata jimat lah kalau gitu Ustaz. Ya, nggak jimat lah pegangan. Nah, pegangan. ya, Ya kan, Le? Iya. Selesai. Nggak jimat. Pegangan aku Al-Quran dan Loh, Pegang. masalah jimat itu kan apa? Masalah apa? Orang sahabat itu dulu kan ada juga Ustaz. Ada, Men. Iya. sebenarnya sahabat ada. Tapi dia bukan berbentuk cincin, bukan kalung. Jadi? Misalnya pedang, itu kan pegangan dia juga. Ustaz. Iya. Oh, Dia pedang itu untuk apa sekarang? Ya untuk perang lah, supaya baca orang tajam. jadi kalau orang dulu itu kan ada tamengnya, ada pedangnya gitu Ustaz. Jadi maksud Selamat ini dia sekarang menggunakan jimat. Dulu pun adanya jimat. Tapi nggak dipakai. Kenapa? Karena memang haram kan Ustaz tadi. Yakin kalian dukun sekarang lebih jago daripada dukun yang dulu? Di mana jimat itu? Cari dulu. Oh, enggak dulu maksudnya zaman Rasulullah pun ada juga dukun. Masih disimpan Ada nggak? dukun Oh jimat. ya, jadi gini, dulu pernah ada seorang pemuda dijumpai oleh Rasulullah. Jadi dia memakai kayak gelang gitu, yang dia terbuat dari kuningan. Kan ada kan?
Nah, jadi dipanggil oleh Rasulullah pemuda ini. Jadi ditanya, apa yang kau pakai itu? Ini ya Rasulullah, ini gelang itu dari kuning. Apa fungsinya? Karena Rasulullah tahu itu digunakan untuk jimat. Ya, gitu ya. Ini untuk menolakku supaya nggak mudah sakit. Maka Rasulullah katakan apa kepadanya? Injak. Buka itu. Kalau itu selama kau masih pakai, maka selamanya kau akan mendapatkan ketidakberuntungan. Kenapa? Karena Rasulullah katakan di situ orang yang memakai jimat, kemampuan atau juga percaya dirinya itu tergantung kepada yang dia pakai. Jadi kalau misalnya tertinggal nanti ini kan, dia merasa nggak berdaya, dia merasa lemah. Merasa sangat dilindungi gitu ya? Dia merasa nggak ada perlindungan, sehingga dia nggak percaya bilang diri. tadi kayak nggak punya Tuhan jadinya. Oh iya betul. Itu kan Terus kan 100% berserah diri kepada Allah. Syar'i kan bilang. Ya itu kan ibarat gini loh, kayak kita pergi sama ada bawa teman atau nggak bawa teman gitu. Itu ibaratnya teman kita gitu loh. Iya tapi kan jelas dia. Kalau teman kita ini fungsinya apa? Kalau kau itu fungsinya apa? Kau bilang untuk melindungi. Jujur jelas. Ya kalau misalnya yang kita nggak tahu di jalan ya kan, ketemu orang jahat kah? Itu kan perlu lah. Iya benar. Kalau yang kayak tadi. Ya kalau ada kawan kan nggak terlalu Masalahnya takut. kalau nggak kita pakai, nggak kita ketemu orang jahat. Kita pakai baru ketemu orang jahat. Oh, lah ya. Rambut-rambut. Kayak gitu sering tengok. Enggak lah, ya kan. Belum kita pakai, belum kena kita. Jadi kalau kita cuman tujuannya supaya kita selamat di jalan, supaya kita terlindungi, itu ada. Secara syar'i kita diajarkan. Baca doa keluar rumah. Baca doa naik kendaraan. Ya baca juga Ustaz. Buat Itu tambahan loh gitu. Iya, edisional ibaratnya. tetap nggak boleh. Kan udah dibilang harus lo inzaha, lepaslah kata. Itu kan dibentuknya gelang. Ini kalung. Jadi haruslah spesifik semua. Itu tuh gelang ini nanti kau bilang ini gelang kesehatan, kau bilang. Ya kalau misalnya gini lah Ustaz. Infrared. Kayak misalnya adalah anak-anak itu kan anak. Kan? Yang baru lahir itu. Ya. Itu supaya nggak kena jin Ustaz. Apa namanya kau bilang tuh? Apa? Ponia. Pon. Ponia nama bibiku. Pon. Nah jadi dia itu kembali lagi kepada keyakinan yang pertama. Kalau dia meyakini yang dipakai itu bisa ya tadinya mendatangkan manfaat, supaya dia bercahaya misalnya, supaya dia banyak dapat keuntungan, penglaris misalnya, atau supaya dia nggak bisa diserang makhluk halus misalnya. Nah ini kan dia meyakini mendatangkan manfaat, menolak mudarat di suatu benda yang dia nggak ada secara syar'inya, artinya Al-Quran dan Sunnah menyebutkan iya, atau secara medis artinya secara kedokteran dia memang bisa mendatangkan manfaat. Oh kayak infrared itu ya? Iya. Maka Hari ini 1 juta. hal-hal seperti ini maka tertolak. Dia termasuk pada jimat yang dilarang, yang memakainya termasuk kesyirikan. Yang dosa syirik itu dosa yang Allah tidak ampuni. Itu bisa jadi kan setan itu pura-pura takut dia. Kau pasang misalnya jimatmu gini. Oh anggota. Siap. Siap dan itu. Makanya dia nggak mau ganggu. Lah nggak tahu ini. Jin aja jumpa sama dia insecure. Izin ketua katanya. Koyak limpul. Paksa kasihan rap. Ya kan. Walaupun bentuk ikhtiar nggak bisa juga. Nggak boleh. Ikhtiar sebab akibat. Misalnya kita sakit nih. Kita kan ada usaha minum obat. Beli obat, makan obat. Itu kan sebab. Gitu kan? Artinya ini sebab yang dibolehkan. Secara medis dia terbukti bisa menyehatkan. Tapi kalau jimat yang kita yakini bisa mengobati atau mencegah, itu siapa yang membuktikan ini betul adanya? Penyakit itu kan nggak semuanya bisa disembuhkan sama medis kan. Kok sambet pakai medis ya nggak bisa, Ustaz. Tapi bisa di ruqyah. Jangan ada dalam Islam. Jangan kamu benarkan ilmu kedukunan itu. Jadi Islam itu ketika ngelarang dia kasih solusi. Ada. Dilarang makan daging babi, anjing, tapi dibolehkan yang lebih banyak. Jangan gitu loh, selama Kena gizi lagi nanti. Iya betul, kayak Ustaz ini bilang lah misalnya kan. Kita bilang itu sebagai perlindungan gitu. Kan udah diajarkan kan. Zikir-zikirnya. Untuk lindungi anak juga udah diajari, ada doa untuk.
Udah. lindungi anak. Udah lepas jimat sampean. Apa jimat Oh, mau? iya. Ini namanya perban, Met. Oh iya. Mas. Patok lah gue. Maaf lah. Aduh. Oh ya sakit lupa.